sedang bersukacita hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan yuk. Sama tepuk tangannya. Sebab Allah kita adalah Allah yang perkasa. Bersama-sama nyatakan. Keselamatanku, Nyatakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sama-sama lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Namanya Tuhan, menara yang Katakan kota benteng. kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Katakan. Engkau yang Yesus Tuhan di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Ada kuasa. ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama tepuk tanganmu yuk. Di sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
Mari kita bawa hati kita yang terdalam kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami percaya di atas segala musim yang kami sedang hadapi Tuhan, Engkau ada untuk pegang kendali Tuhan Yesus. Apapun masalah kami Tuhan, apapun masalah kami di hidup kami, seberat apapun itu Tuhan, Engkau yang pegang kendali Tuhan, dan kami ingin berserah segala hidup kami untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita bawa hati kita lebih dalam lagi kepada Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang pegang kendali Yesus. From heaven you can hear, I know you're drawing near as I worship. How within your love, yes, wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I found my rest, you were in control. We surrender our life, Jesus. You're in control to our life. Your valleys our trust. Your spirit is enough to keep me walking. You got my every step. Speak loud to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you are in control. I lift my hands, Jesus. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. You have found my rest, you are in control. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. Come on, no one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you. No, I will trust you, God. I will trust in only you.
Jesus. Mari angkat suaramu untuk Tuhan, karena Dia layak. Oh, terima kasih Tuhan, Kau layak terima semua pujian, hormat padamu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Kau baik Tuhan. Mari saudara-saudara, kita angkat suara kita untuk Tuhan, karena Dia layak. Dia layak atas semua pujian kita. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau layak. Oh, Shanda Karabaya, Shanda Karabaya, Shanda Karabaya. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, yeah. Jesus, You are good Jesus. Kau baik Tuhan. Kau besar Tuhan. Kau layak Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. Sing it out. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Pada jemaat Tuhan kita katakan, I exalt Thee. I exalt You God. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee God. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord. Come on everybody, I exalt Thee. I exalt Thee. Yeah. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, and I exalt, I exalt Thee.
up to God. We exalt your name. We lift your name high. Jesus, you're worthy to be praised. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Halo semuanya, salam dari saya. Nama saya Joshua Artono kepada teman-teman di Young Professional Community of GBI PRJ. Apa kabar? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang super banget. Kita udah sampai di ujung tahun tanpa disadari, cepet banget ya. Tahun ini kita udah sampai di sini dan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, ya nggak? Boleh kita sama-sama katakan Tuhan itu baik. Atau boleh kalau lebih seru lagi, boleh kasih satu alasan kenapa Tuhan itu baik. Kalau boleh dicatat di atas kertas, atau boleh dicatat mungkin di chat di grup, atau dimanapun Anda sedang berada saat ini, kalau lagi nonton di YouTube channel bahkan, boleh ketik satu alasan kenapa Tuhan itu baik, khususnya sepanjang tahun 2021 ini. Saya bisa mengatakan Tuhan itu baik karena saya dan istri saya dianugerahkan anak yang ketiga yang bernama Jensen Harmon Artono. Saya mempunyai 3 anak. Yang pertama namanya Geraldine Melody Artono, yang kedua Jared Jet Artono, dan yang ketiga Jensen Harmon Artono. Dan ini semua bisa terjadi karena istri saya yang luar biasa yang saya kasihi dengan segenap hati. Kita sudah married 10 tahun, teman-teman. 10 tahun saya sudah bersama dengan istri saya dan nama dia adalah Jessica Ong. Betul, we are the J family. Joshua, Jessica, Geraldine, Jared, dan Jensen. Tadinya saya mau bercanda sih, saya mau kasih nama anak saya yang ketiga Chandra gitu. Cuma kan ya kasihan gitu kan. Dari Joshua, Jessica, terus Geraldine, Jared, terus Chandra. Jadi saya anak siapa? Hari tahun ini saya benar-benar merasakan kasih Tuhan. Saya masih dipercayakan Tuhan untuk memiliki 1 anak lagi. Dan sepanjang tahun ini saya bersama dengan istri saya sedang berada di kota Singapura. Bukan di kota sih, di negeri. Ya benar sih, di kota dan negeri Singapura sepanjang tahun ini. Awalnya sih cuman hanya liburan aja. Tapi begitu saya keluar karantina, saya mulai ngidam hal-hal yang biasanya saya nggak makan atau nggak minum. Saya mulai ngidam air susu murni. Jadi saya cari tuh, kalau saya ke supermarket saya cari air susu murni. Dan begitu saya sadar, gue udah mulai ngidam-ngidam nih. Wah, saya inget yang anak saya pertama, saya juga ngidam juga. Tapi ngidam coklat, saya nggak makan coklat sama sekali. Saya tiba-tiba lagi all you can eat buffet, saya ngambil kue-kue dan coklat, saya duduk dan saya makan. Di tengah-tengah saya makan, istri saya bingung, saya juga bingung. Dan saya bilang sama istri saya, masa gue ngidam? Kayaknya kamu hamil deh. Dicek ternyata hamil. Yang ketiga ini juga sama. Saya lagi minum susu, saya beli di supermarket, beli susu. Saya suka sekali susu dari Jepang ini. Dan saya bilang sama istri saya, Jess, aku mulai ngidam lagi nih, kayaknya kamu hamil. Dan benar, akhirnya dia hamil. Dan karena dia hamil, saya stay di Singapura sampai saat ini. Anak saya juga sekolah di sini dan kita untuk for now ini kita ada di Singapura. Dan terima kasih buat Pastor Eradi bersama dengan leadership di tempat Anda yang memberikan platform ini kepada saya untuk saya bisa berbagi firman Tuhan. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua. Hari ini saya memberikan tema kepada kita semua untuk message yang akan diberitakan, yaitu ketika Tuhan memanggil. Bisa katakan sama-sama, ketika Tuhan memanggil. Saya percaya pada sampai saat ini Tuhan masih memanggil. Ada panggilan yang Tuhan selalu dengarkan kepada kita. Saya percaya kita semua di tempat ini sedang mengalami hal-hal yang berbagai banyak macamnya. Ada yang di posisi tinggi, ada yang lagi susah, ada yang lagi seneng, ada yang lagi sedih. Tapi di setiap musim,
Tuhan selalu memanggil. Ada panggilan dari Tuhan yang Tuhan selalu dengungkan kepada kita. Panggilan untuk kita bisa mengalami keselamatan. Panggilan untuk kita bisa mengalami kemenangan. Panggilan untuk kita bisa mengalami kebebasan. Saya percaya karena salib Kristus yang mati, yang terkorbankan buat kami karena tubuh dan darahnya, kita bisa mengalami yang namanya kebebasan, kemerdekaan. Sebagai orang percaya, kita pun juga bisa mengalami kebangkitan Tuhan setiap hari. Tuhan mau untuk kita mengalami semuanya ini. Yang tadi saya katakan. Tuhan sedang memanggil Anda semua untuk bisa mengalami ini semua. Kebebasan, untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami kebangkitan. Dan ketika Tuhan memanggil, apakah Anda sedang mendengar? Ketika Tuhan memanggil, apakah Anda dalam posisi sedang mau untuk mendengar? Atau kalian sedang terlalu sibuk dengan apa yang kalian lakukan sehari-hari? Saking sibuknya gak ada waktu untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Ada satu fakta yang saya mau berikan hari ini. Melalui research yang saya baca, rata-rata itu orang Indonesia menghabiskan 3 jam dan 14 menit sehari. Berapa lama? 3 jam dan 14 menit sehari buat apa? Buat mandi. Ya nggak mungkin. Buat apa? Buat makan. Ya mungkin buat saya. Tapi rata-rata orang Indonesia ini based on the research dikatakan 3 jam dan 14 menit sehari hanya untuk mengakses sosial media. 3 jam dan 14 menit. That's more than 10% of our day. Itu kita minus 8 jam kita tidur. That's a big chunk. 3 jam 14 menit sehari itu equivalent to 22 jam dan 38 menit setiap minggu. Equivalent to 90 hours, 90 jam dan 32 menit setiap bulan. Atau hampir 4 hari setiap bulan kita mengakses sosial media itu. Dalam 1 tahun, listen to this. Dalam setahun kita habiskan 48 hari atau lebih dari 1,5 bulan kita mengakses sosial media. Karena kita terlalu sibuk dengan hal-hal seperti ini. Contoh sosial media. Kita nggak punya waktu untuk mendengarkan apa yang Tuhan sedang panggil. Kita nggak ada waktu untuk mendengarkan suara Tuhan yang selalu memanggil kita. Because we're just too busy. Atau mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Atau mungkin bagi yang melayani. Coba dengarkan. Terlalu sibuk melayani, terlalu sibuk melakukan A, B, C, D, E, F. Wah, banyak sekali changes karena COVID ini. I have to do this, I have to do that. Sehingga lupa untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Listen, God is always calling. Tuhan selalu memanggil. Tapi kita terlalu sibuk untuk sampai kita nggak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau baca satu hal. Dan saya mau kita benar-benar bisa mengamini firman Tuhan. Jangan sampai kehidupan sosial media tadi kita itu membawa kita kepada ketekanan. Tapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka tekanan itu akan berubah menjadi kebebasan. Kenapa saya bilang tekanan? Karena dalam sosial media itu kita spend waktu tadi 1,5 bulan loh, setahun. Kita lihat gitu ya, oh orang pakai baju ini, oh this is how I should look like, this is what I should look like, this is what I should wear. Gitu. Terus kita ngelihat apa yang mereka sedang katakan, oh this is how I should talk. Terus ngelihat gadget-gadget yang baru, oh this is what I should have, this is what I need to do. Sehingga kita berada dalam bubble ketekanan dan akhirnya kita harus mengikuti apa yang mereka katakan. Padahal dalam firman Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, kita akan dibebaskan dari segala tekanan itu. Nah, aku berdoa saat ini buat teman-teman yang ada yang sedang menonton ini atau sedang mendengarkan ini.
Ada janji kebebasan yang sedang Tuhan berikan. Ada panggilan kebebasan yang Tuhan sedang dengungkan bagi kehidupan Anda dan saya. 2 Petrus 2 ayat 19 dan 20. 2 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Are you guys ready? Mengatakan demikian. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Mereka ini orang-orang yang lainnya. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat 20, dengarkan ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semulanya. Saya ulangi sekali lagi, udah dibebasin, tapi masuk lagi di dalam kecemaran dunia, dan keadaan mereka lebih buruk daripada keadaan yang semula. Yang tadinya meresponi, akhirnya sekarang karena terlalu sibuk, masuk lagi, dan akhirnya mereka lebih buruk daripada yang semula. Dunia menawarkan kemerdekaan. Dunia menawarkan hal yang indah. Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya, keindahan yang sesungguhnya, hanya datang dari Tuhan. Dunia menawarkan hal yang bersifat sementara, tetapi kekekalan hanya didapatkan melalui Yesus. Tahu nggak? Tuhan sedang memanggil kita semua untuk mengalami kebebasan ini. Tuhan sedang memanggil kita untuk mengalami kemenangan ini. Tuhan sedang memanggil kita untuk mengalami kemerdekaan ini. Melalui apa yang tadi dikatakan di ayat ke-20? Melalui pengenalan akan Tuhan. Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita menjadi hamba Allah. Tuhan sedang memanggil supaya kita bisa mengenal Dia, mengenal isi hatinya, tahu apa yang Dia mau, tahu rencana-rencana dalam kehidupan kita. Saya suka sekali dengan apa yang Paulus katakan ya. Dari semua keberhasilannya, dari apa yang dia sudah lakukan, banyak sekali loh. Dia menulis banyak buku. Dia pergi kemana-mana mengabarkan Injil. Dari tempat dia di penjara aja dia bisa menulis epistles gitu. Tapi yang ditulis, kalau zaman dulu ada sosial media ya, yang ditulis di sosial media profilnya dia tulis di Kolose 1:23 tercatat begini. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Oh, kok bisa? Orang yang melakukan hal yang banyak sekali yang dia tulis di profil Instagramnya dia, di profil Twitternya dia, kalau ada yang masih main Twitter, di profil Facebooknya dia, atau buat Anda yang om-om di profil Friendsternya dia dan MySpace-nya dia, ditulis, aku ini telah menjadi pelayannya. Kok bisa? Karena dia ada yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dan ketika dia meresponi panggilan Tuhan, ketika Tuhan memanggil dia mengatakan ya Tuhan, Tuhan memberikan isi hati Tuhan sehingga dia menemukan tujuan hidupnya, dan tujuan hidupnya adalah untuk melayani. Paulus merasakan yang namanya kebebasan yang Tuhan berikan untuk melayani. Kebebasan yang Tuhan berikan supaya Paulus bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dalam 2 Petrus tadi kita berfokus kepada pengetahuan dan pengenalan akan Kristus. Kalau Anda semua ingin mengalami kebebasan, ingin mengalami kemerdekaan dalam hidup, mari yuk sama-sama kita kenal, sama-sama kita masuk di dalam pengenalan akan Kristus, pengetahuan akan Kristus. Tuhan sedang memanggil. Tuhan pengen namanya curhat sama kalian. Tuhan pengen berbisik sama kalian, dan berbisik itu harus deket. Berbisik nggak bisa jauh ya kan, nggak kedengeran. Berbisik harus deket. Tuhan ingin menceritakan isi hatinya buat Anda semua. Tuhan ingin memberikan mimpi-mimpinya Dia untuk Anda. Maukah Anda meresponi
panggilan Tuhan hari ini. Beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan keluarga kita pergi ke Disneyland. Dan waktu boleh travel. Dan secara singkat aja saya cerita, tiba-tiba anak saya yang pertama, Geraldine, hilang. Saya paniknya luar biasa gitu. Muka saya sih biasa aja gitu, cuman dalam hati, wah Geraldine, wah kemana kamu gitu. Istri saya juga udah mulai panik. Kalau istri saya dari muka semuanya udah kelihatan panik lah gitu. Kita berdua cari, ini kita belum masuk ke dalam Disneyland-nya, kita masih di luarnya. Jadi kita selama 20 menit itu saya pergi balik ke tempat parkir, istri saya pergi kemana. Pokoknya kita bagi tugas, kalau ketemu ntar telepon. Kita bolak-balik selama 20 menit dan nggak ketemu. Ini imagine, ini anak saya yang pertama. Saya lagi bawa anak saya yang kedua, Jared Jet, itu di stroller. Anak saya yang pertama hilang. Aduh, pikiran saya udah macam-macam lah. Saya ingat, saya kan suka nonton film-film yang dari Amerika lah ya. Ada yang diculik dan segala macam-macam, dapat ransom, film Mel Gibson dulu, dan film Liam Neeson lah, dan saya udah pikiran udah macam-macam lah. Aduh Tuhan gimana. Dan saya pada saat itu, saya selama 20 menit, saya teriak, Geraldine! 20 menit saya teriak-teriak, saya nggak peduli itu rame, saya nggak peduli ada siapa, saya pokoknya teriak karena saya mau anak saya kembali kepada tangan saya. Geraldine, saya pergi ke parkiran, saya teriak Geraldine. Istri saya juga, udah ketemu belum, Geraldine kamu di mana? Sampai akhirnya ada polisi datang. Tanya, kamu kenapa? Who's Geraldine? Oh, sorry sir, we lost our daughter. Saya kehilangan anak saya yang pertama. Oh, what does she look like? Well, she's a girl. Iyalah, namanya juga daughter. And then dia pakai baju apa? Oh, dia pakai baju hijau. And then dia pakai tas Pikachu. Okay, that's fine. This happens all the time. Hah? Saya kaget. This happens all the time. Oke, baiklah. Terus udah gitu dia bilang, okay, sir, you wait here. Don't go anywhere. Lu tunggu di sini aja, jangan pergi kemana-mana. Kita akan kembali ke CCTV dan lihat. Tapi saya kan nggak bisa berhenti doang dong ya. Saya tetap dalam berhenti itu, saya teriak, Geraldine, kamu di mana Geraldine? Where are you Geraldine? Istri saya juga sama. Kita kembali kepada kios yang terakhir, kita bersama-sama, tetap kita stay di situ dan tetap nggak ada Geraldine. Nggak ada Geraldine. Sampai singkat cerita, polisinya samperin saya, Sir, we found your daughter. Waduh, itu yang namanya senangnya. Meledak sekali, leganya luar biasa. Wah, saya udah nggak, wah itu kesukaan yang beda cerita lah itu. Ketika saya lihat anak saya di depan dibawa gitu ya, pakai baju hijaunya dan tas Pikachu-nya, dia ngelihat saya ngelihat dia, dan akhirnya dia dilepas sama petugasnya dan dia peluk saya. Itu perasaan yang saya nggak pernah lupakan. Anak saya kembali kepada tangan saya. Hari ini ada panggilan yang sama kepada Anda semua. Kepada anak-anak Tuhan. Untuk kembali kepada tangan Bapa. Karena Bapa sedang memanggil Anda. Untuk kembali kepada pelukannya. Untuk mengalami kasih-Nya. Untuk mengalami kemerdekaannya. Untuk mengalami kebebasannya. Dan ketika Tuhan memanggil, apakah Anda mendengar? When God is calling, are you listening? When God is calling, are you responding? Ketika Tuhan memanggil, apakah Anda menanggapi panggilannya? Kita belajar tadi bahwa lewat pengenalan kita akan Tuhan yang telah memanggil kita. Kita baca sama-sama 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3, 2 Petrus 1 ayat 4. Dan 2 Petrus 1 ayat 10. Dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ayat ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dikatakan tadi di ayat ketiga, Tuhan sedang memanggil kita. Tuhan telah memanggil kita hari ini. Ada panggilan yang sedang didengarkan. Apakah Anda mendengarkannya? Apakah Anda meresponinya? Bapa sedang memanggil anak-anaknya untuk kembali kepada pelukannya. Apakah Anda mau sebagai anak-anak Tuhan kembali kepada Dia? Tuhan ingin kita mengenal siapa Dia. Tuhan ingin kita mengalami janji-janjinya seperti yang dikatakan di ayat keempat. Janji yang berharga, janji yang sangat besar yang disediakan buat Anda dan saya. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan buat Anda. 2 saja. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk mengenal Dia. Tuhan memanggil kita untuk mengenal Dia. Dia pengen untuk kita bisa kenal Tuhan. Si kenal itu nggak hanya sekedar tahu ya. It's different. Knowing, it's different dengan mengenal. Tahu dan mengenal itu beda. Kalau kita baca di Message Version, it says this, everything, ini di ayat ketiga ya. Dikatakan begini, everything that goes into a life of pleasing God has been miraculously given to us by getting to know personally and intimately. Boleh digaris bawahi. Nggak cuman hanya tahu, tetapi benar-benar mengalami pengenalan. Nggak cuman hanya sekedar tahu, tapi personally and intimately. The one who invited us to God, the best invitation we ever receive. Kalau saya terjemahkan di bahasa Indonesia, segala hal dalam hidup menyenangkan Tuhan telah diberikan secara luar biasa kepada kita dengan mengenapi secara personal dan intim kepada Dia yang memanggil. Ini adalah undangan dan panggilan yang terbaik yang akan pernah kita terima. Ada panggilan untuk kita bisa mengenal Tuhan secara lebih intim, secara lebih personal, sehingga kita mengalami kasih Tuhan, mendapatkan apa namanya damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan, marilah semua yang beban berat dan letih lesu datang kepadaku, maka aku memberikan kelegaan. Ada panggilan dari Tuhan untuk kita bisa mengalami kelegaan dan damai sejahtera, supaya kita bisa diisi hatinya dan kita mempunyai suatu personal relationship yang intim bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, kita nggak bisa menyenangkan Allah bila kita tidak terlebih dahulu menikmati panggilannya untuk mengenalnya dan bersekutu dengannya. Saya bersama dengan istri saya sudah 10 tahun menikah. Kita nggak cuma sekedar tahu aja, tapi kita sudah menjalani pengenalan ini secara personal dan intim, secara dalam. Saya tahu Jessica itu siapa, apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka. Dengan kedipan matanya saya tahu saya harus nggak makan itu, saya harus taruh di depan pintu, atau saya taruh di meja luar, saya nggak boleh pegang. Kedipin mata doang, no, saya tahu dia nggak suka kalau saya makan itu. Saya tahu apa gerak-geriknya, sehingga karena itu semua saya tahu karena saya mempunyai hubungan yang personal dan intim bersama dengan Tuhan. Sama juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu siapa Tuhan itu, apa yang Dia suka, apa yang Dia nggak suka, ya kita responi panggilannya untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk menerima janji-janjinya. Dikatakan nggak cuma janji biasa. Ayat keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji yang berharga dan janji yang sangat besar. Janji yang selalu digenapi. Bukan janji-janji bucin, tapi janji yang bersifat ya dan amin. Tersedia loh buat Anda dan saya.
Ada sekitar 8.810 janji Tuhan dalam Alkitab. 7.706 di perjanjian lama dan 1.104 perjanjian baru. Ini janji-janji Tuhan yang berharga dan sangat besar tersedia bagi Anda semua pada saat Anda meresponi panggilan Tuhan hari ini. Janji kesembuhan, janji kesehatan, janji pengampunan, janji keselamatan, janji kelimpahan, janji kepastian, janji perlindungan, janji kesetiaan, janji-janji Tuhan yang besar dan sangat berharga dan sangat besar tersedia bagi Anda dan saya pada saat kita semua meresponi panggilannya. Tapi pada saat dia memanggil, di manakah kita? Apakah kita terlalu sibuk sehingga kita nggak bisa meresponi, sehingga kita nggak bisa merasakan janjinya, dan kita katakan, mana Tuhan? Well, God is calling, but we're just too busy untuk kita mendengarkan. Kita terlalu sibuk dengan gadget kita terlalu sibuk dengan kebiasaan kita. Janji Tuhan yang berharga dan sangat besar tersedia buat Anda semua. Sehingga kita bisa masuk dalam bagian kodrat ilahi, a divine partaker nature. Sehingga kita bisa mengalami sesuatu di kehidupan yang kekal nanti. Hari ini saya mau berdoa buat Anda semua, supaya kita semua bisa meresponi panggilan Tuhan. Meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya mau katakan ini. Jika kita tahu siapa diri kita dan mengapa kita ada, maka kita bisa hidup bebas dan penuh. Dan bagaimana kita bisa tahu siapa diri kita dan mengapa kita ada? Hanya lewat pengenalan akan Tuhan. If we know who we are and who we are designed to be, we can live the full capability of a free being. Dan itu kita hanya bisa dapatkan melalui pengenalan bersama dengan Tuhan. Hari ini ada panggilan yang khusus buat Anda semua untuk mengalami kasih Tuhan. Untuk mengalami keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Mengalami terobosan yang baru. Mengalami 8.000 janji tadi yang sangat besar dan berharga buat Anda. Apakah Anda mau meresponi panggilan Tuhan? Apakah Anda mau meresponi panggilan untuk keselamatan? Panggilan untuk kebebasan? Sehingga kalian gak perlu hidup dalam tekanan society lagi. Tapi kalian hidup dalam kebebasan yang Tuhan sudah janjikan. Listen, God is calling. God is calling you. Tuhan sedang memanggil Anda saat ini. Boleh nggak kita ambil waktu sejenak? Boleh, kalau lagi ada yang baca, boleh tutup sebentar. Kalau lagi ada yang buka laptop, boleh ditutup sebentar. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan suara Dia. Karena seorang bapak sedang memanggil anak-anaknya untuk kembali. Seorang bapak sedang memanggil anak-anak untuk kembali kepada tangannya. Kembali kepada pelukannya. Sehingga anak-anaknya bisa mengalami kasih Tuhan lewat pengenalan akan Dia. Sehingga anak-anaknya bisa mengalami janji-janjinya yang berharga dan sangat besar. God is calling. Mari kita ambil waktu kira-kira 30 detik ini untuk kita berdiam dan kita mendengarkan suara Tuhan saat Dia memanggil. Dan aku berdoa untuk Roh Kudus bisa bergerak secara bebas. Sekarang ini, sekarang juga. Saya teringat akan satu cerita di mana anak yang hilang kembali kepada tangan Bapa. Tapi posisi Bapa pada saat anak itu datang, Dia menunggu di depan. Bahkan Dia berlari untuk menyambut anaknya.
Ada beberapa di antara kita yang sudah jauh sekali dari Tuhan. Ya, masih ada mengikuti services di yang profesional ini, tapi jauh dari Tuhan. Tuhan sedang memanggil dan berkali-kali memanggil, tapi kita memilih untuk mengabaikan. Atau mungkin ada kekecewaan yang tersimpan dalam hati kita. Aku berdoa saat ini, Tuhan sedang memanggil untuk anak-anak kembali kepada tangan Bapaknya. Untuk anak-anak mengalami kasih-Nya. Untuk mengalami janji-janji-Nya. Yang berharga dan sangat besar. Jika Anda mau meresponi panggilan Tuhan hari ini, boleh secara jujur angkat tanganmu dan taruh tangan satunya di depan dada kalian. Dan mengatakan, ini aku Tuhan. Aku mau meresponi panggilanmu hari ini. Dan ingin kembali lari kepada pelukan. Aku berdoa saat ini Tuhan buat semua orang yang sedang mengangkat tangannya. Semua orang yang menaruh tangan di atas dada. Dan mungkin hatinya penuh dengan kekecewaan. Mungkin sudah banyak hal yang terjadi sehingga udah putus asa. Firman Tuhan mengatakan bagi yang lagi capek, letih lesu, berbeban berat, datang kepada Tuhan. God is calling. Aku berdoa saat ini Tuhan untuk kita sebagai anak-anak-Mu mengatakan iya kepada panggilan-Mu. Dan berjalan menuju Engkau untuk mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik. Untuk semua tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, aku berdoa supaya kasih-Mu bisa kita alami setiap hari. Supaya kita gak pernah lepas dari janji-Mu. Aku berdoa untuk setiap small group demi small group. Keluarga demi keluarga. Aku berdoa untuk hubungan anak dan orang tua akan dipulihkan. Aku berdoa untuk terobosan baru, janji-janji yang akan kita alami di dalam pekerjaan kami. Sekarang juga Tuhan, pada saat kami mendekat kepada Engkau, kami percaya Tuhan seperti firman-Mu mengatakan Engkau mendekat kepada kami. Izinkan kasih Tuhan selalu mengisi hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan panggilan-Mu. The best invitation ever. Thank you for the time today. Terima kasih buat kami bisa mengalami kasih-Mu lewat firman ini. Kau adalah Allah yang baik. Dan sepanjang hidup kami akan mengatakan iya terhadap panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau katakan mungkin yang terakhir. Saya rasakan dalam hati saya ketika doa tadi ada panggilan-panggilan yang khusus buat teman-teman di yang profesional ini untuk maju lebih comfort zone. Dan jika Anda merasakan panggilan Tuhan, mungkin saya nggak bilang harus time di gereja, tetapi panggilan untuk melakukan hal yang lebih dengan belas kasihan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Boleh ngomong ke Pastor Eradi setelah ini. Boleh ngomong ke leaders Anda. Dan katakan, iya Pastor, saya mau meresponi panggilan Tuhan. Dan saya mau Tuhan pakai saya secara lebih lagi. Supaya apa yang saya rasakan, orang-orang bisa rasakan. Lewat pengenalan akan Tuhan. Orang-orang juga bisa mengalami kasih Tuhan. Orang-orang juga bisa mengalami janji Tuhan yang tadi yang besar dan sangat berharga. Berharga dan sangat besar. Thank you sekali lagi buat platform yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Joshua Artono. Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah on-site di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store.
Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi tersebut dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP tersebut dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu sekalian, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan nomor 2. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai yang Bapak Ibu pilih jika seat masih tersedia. Jika tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-ticket dapat dilakukan setiap hari Senin, mulai pukul 9 pagi untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang, demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-ticket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang professionals dan yang couples. Ya, di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang professionals dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2pm_GBI PRJ dan at U-turn_GBI HCR. Saudara-saudara, perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh menggemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang professionals yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau bawakan bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, tangan perlindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan baik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam
melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Tuhan, supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau angkat tangan di hadapan dia dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua, para young couples dan young professionals. Biar apa yang kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang kau buat, apa yang kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.